Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sesama pejuang sembako. Alhamdulillah semoga kita selalu dilancarkan usahanya, dilimpahkan rezekinya ya. Ini saya sudah buka toko alhamdulillah pukul setengah 6 dan ini suasana di pagi hari depan toko Kecakela Sembako ya. Untuk video kali ini saya akan bahas cara meningkatkan omset di toko sembako. Salah satu cara meningkatkan omset yakni kita harus buka pagi-pagi sekali, buka di awal dan tutup lebih lama ya teman-teman. Jadi ini perhatikan kompetitor-kompetitor saya, toko-toko atau warung-warung sembako di sekitar saya belum pada buka, saya sudah buka ya. Jadi dari tadi jam 5 saya siap-siap, kemudian jam 5 lewat saya ke sini. Ini suasana toko di pagi hari pukul setengah 6 ya atau jam 5 lewat 30 menit. Simak terus video saya kali ini teman-teman, jangan di skip karena saya akan berbagi ilmu, berbagi tips bagaimana cara saya meningkatkan omset di toko sembako saya sehingga toko sembako saya berkembang dengan pesat. Baru 1 tahun alhamdulillah dari warung sederhana menjadi konsep minimarket seperti ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang belum, saya mohon untuk subscribe channel ini, dukung terus channel saya ini agar supaya saya semangat untuk memberikan tips dan cara serta berbagi pengalaman kepada teman-teman sesama pejuang sembako. Teman-temanku semuanya, di dalam mengelola suatu usaha sembako, bisnis barang harian, toko kelontong, tentu saja kita mengharapkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Dan untuk memaksimalkan usaha kita, tentu saja ada beberapa trik yang harus kita laksanakan atau yang harus kita buat secara konsisten, kita lakukan setiap hari secara kontinu, berkesinambungan agar supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Yang pertama tentu saja sudah saya bahas di awal video tadi, yakni buka dan tutup lebih awal, buka lebih awal, tutup lebih lama ya. Jadi sebuah toko sembako itu kalau misalnya kita buka lebih awal dari kompetitor-kompetitor lainnya, maka kita akan menjadi tujuan para pembeli. Karena seperti yang kita ketahui bersama, orang mau cari toko atau mau cari barang kebutuhan harian itu biasanya pagi-pagi sekali ya teman-teman. Biasanya orang perlu alat mandi, orang perlu sarapan, orang-orang perlu kopi, gula, dan teh. Nah, itu biasanya pagi-pagi sekali. Dan kemudian yang kedua yakni buatlah harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif itu begini teman-teman, jadi kita harus jual bukan juga jual di bawah harga, kita jual harga lebih murah dari para toko sembako lainnya atau kompetitor kita. Jadi kita untungnya diambil sedikit saja, jangan ambil untung banyak-banyak ya teman-teman. Walaupun untung kita sedikit, seperti kata pepatah, sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi walaupun untung kita sedikit, namun itu frekuensinya banyak, itu akan kerasa teman-teman dibandingkan kita ambil untung yang banyak tapi frekuensinya sedikit. Dan yang berikut yang harus kita lakukan untuk meningkatkan omset yakni melengkapi barang yang dijual. Jadi kita baca saja situasi dan kondisinya teman-teman sesuai dengan apa yang berlaku di daerah kita masing-masing. Jadi kita baca peluang, apa saja barang yang dibutuhkan, apa saja yang barang yang
lakunya lebih cepat, barang-barang apa saja yang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang-orang di sekitar kita, itu yang kita sediakan lebih banyak. Usahakan walaupun satu item itu hanya 3 sampai 6 pieces, usahakan semua yang dibutuhkan orang-orang di sekitar situ ada ya teman-teman. Dan kemudian yang berikut cara yang harus kita lakukan yakni kita menata barang-barang sesuai dengan jenisnya atau sesuai dengan kelompoknya. Barang-barang misalnya kopi ditata dengan kopi-kopian, kemudian barang-barang plastik ditata dengan barang-barang plastik, kemudian minuman-minuman saset serbuk seperti ini ditata dengan sedotan atau mungkin dengan gelas-gelas, dan susu-susu mungkin ditata bersebelahan dengan popok, itu kategori kebutuhan bayi ya. Kemudian juga bahan-bahan kue atau bahan-bahan dapur, bumbu-bumbu dapur ditata juga dengan kecap, saus, dan sebagainya. Kemudian ini susu-susu kaleng ditata juga dengan susu-susu saset. Kemudian ini Nutrijel agar-agar ditata dengan kolang kaling, ditata dengan pokoknya ditata teman-teman sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang terakhir yaitu layanilah pembeli dengan ramah dan baik. Nah, walaupun toko kita itu terkesan murah, teman-teman, toko kita terkesan mewah, terkesan rapi, namun kalau tidak dibarengi dengan pelayanan yang ramah dan baik, maka pelanggan itu akan lari. Jadi kita nomor satukan pelanggan ya teman-teman. Jangan sampai kita marah-marah atau kita bosan melayani pembeli atau mungkin mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati para pembeli kita. Jadi itu harus kita hindari sekali ya teman-teman. Apalagi kalau sampai masalah di rumah kita bawa ke toko, kemudian kita sampai marah-marah atau sampai diam kalau pembeli tanya harga atau kalau pembeli tanya tempatnya ada di mana. Misalnya pembeli mau beli sesuatu kemudian dia tidak tahu tempatnya ada di mana, kemudian kita langsung marah-marah. Nah, itu akan merupakan sesuatu hal yang fatal sekali teman-teman ya. Jadi kita maksimalkan pelayanan kita dan bayangkan teman-teman apabila satu pembeli dia akan bercerita ke 5 orang saja, maka dalam setiap harinya kita akan mendapatkan 5 pelanggan baru. Jadi kalau kita sudah komitmen untuk membuka toko sembako, maka kita perbaiki pelayanan kita terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang datang berbelanja di toko kita agar mereka akan selalu kembali berbelanja dan merasa nyaman berbelanja di toko kita. Ada beberapa konsumen saya yang sempat cerita belanja di toko lain itu kadang-kadang terlalu lama menunggu dalam hal pembayaran, kemudian kadang-kadang juga sering dibentak, sering dimarah-marahi. Nah, itu sering mereka ceritakan ke saya dan menjadi sebuah bahan pembelajaran bagi saya. Nah, saya rasa cukup sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga apa yang saya eee, ajarkan, semoga apa yang saya bagikan ke teman-teman semua dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di toko teman-teman semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sekali lagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dari Kecakela Sembako. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.